Story mempersembahkan. Harini adalah seorang wanita yang tidak pernah terbiasa bersosialisasi. Sifat yang dimanfaatkan orang lain untuk berpura-pura menjadi dirinya. Namun, yang tidak seorang pun tahu adalah bahwa ia sebenarnya adalah istri sah dari pemilik miliarder perusahaan, tempat di mana ia disangka hanya seorang sekretaris biasa. Akankah ia memilih untuk membalas dendam pada orang yang mencuri identitasnya dan menyamar sebagai dirinya? Atau akankah ia memilih untuk memaafkan? Mari kita dengarkan kisah Harini. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Harini Wibowo mengangkat alisnya yang elegan ketika seorang wanita tiba-tiba menerobos masuk ke kantor eksekutif suaminya, Bima Wibowo, saat ia sedang berdiri dan merapikan beberapa dokumen di meja. Suaminya sedang berada di luar negeri untuk perjalanan bisnis di Singapura. Ia tidak menemaninya, jadi ia sementara waktu masuk untuk mengelola kantornya. Harini tidak mengenali wanita yang baru saja masuk. Dilihat dari penampilannya, sepertinya ia tidak datang untuk urusan perusahaan karena roknya sangat pendek. Belahan dadanya hampir tumpah dari bajunya. Ia tampak seperti akan pergi ke klub malam di pusat Jakarta. Oh, mungkin kamu bertanya-tanya siapa saya. Saya Clara Wibowo, istri bosmu, Bima. Kamu pasti sekretarisnya, kan? Saya minta maaf jika kamu baru bertemu saya sekarang. Saya tidak terlalu suka bersosialisasi. Dan ini pertama kalinya saya meninggalkan rumah karena saya perlu sementara waktu menggantikan Bima. Dia sedang dalam pertemuan bisnis, kamu tahu, kata Clara dengan nada manis buatan yang berlebihan. Alis Harini terangkat lebih tinggi lagi mendengar kata-kata Clara. Ia tidak percaya bahwa ia disangka sekretaris Bima, tetapi ia lebih terkejut lagi bahwa orang asing ini berpura-pura menjadi istri Bima. Sebagai istri CEO miliarder, tidak pernah terlintas dalam pikiran Harini untuk memamerkan statusnya karena ia membenci gaya hidup yang kacau. Ia ingin menjaga kehidupan pribadinya tetap tenang, seperti sebelum ia menikah dengan Bima. Meskipun ia sendiri adalah putri seorang pengusaha terkemuka, tidak ada satupun informasi tentang dirinya yang akan muncul jika kamu mencari secara daring. Satu-satunya cara seseorang bisa mengungkap identitas aslinya adalah jika seorang tokoh berpengaruh menyewa seorang detektif swasta. Ia dan Bima sebenarnya bertemu ketika ia mengunjungi rumah orang tuanya di Bali untuk kemitraan potensial. Sejak saat itu, mereka menjadi dekat, memicu romansa yang akhirnya mengarah pada pernikahan. Sebagai istri Bima, ia tahu tidak bisa menghindari musuh, terutama di dunia korporat yang kejam. Itulah mengapa ia memohon kepada Bima untuk menjaga informasinya sangat rahasia. Untungnya, Bima tidak keberatan. Suami Harini, Bima Wibowo, adalah kepala eksekutif Indosentra Utama. Ekspor utama mereka adalah polimer canggih dan minyak sintetis, dan produk mereka adalah yang paling dikenal, terbukti, dan teruji dalam hal kualitas. Itulah mengapa, bahkan ketika perusahaan suaminya baru mulai, sudah mendapatkan dukungan besar. Harini diam-diam menggelengkan kepalanya, mendengarkan penipu, Clara. Harini tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan benar-benar menyamar sebagai dirinya hanya karena ia menjaga kehidupan pribadinya sangat rahasia. Melihatnya, Clara sama sekali tidak tampak malu-malu. Ia tampak bebas dan sepenuhnya terbiasa memamerkan tubuhnya untuk mendapatkan perhatian pria. Jadi, bahkan tanpa berbicara dengannya lebih lanjut, Harini sangat meragukan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Apa, kamu hanya akan menatapku? Minggir. Aku akan duduk, Clara membentak dengan kesal. Ia mendorong bahu Harini dengan kasar, memaksanya mundur. Bertingkah seperti bangsawan, Clara duduk di kursi putar kulit Bima dan memutarnya, tampak seolah ia sangat menikmati perannya sebagai ibu Wibowo. Bu, kenapa ibu baru datang sekarang? Ada banyak dokumen yang perlu ditandatangani, kata Harini, memutuskan untuk mengikuti sandiwara ini untuk sementara waktu. Harini menghela napas dan memalingkan muka karena tidak percaya melihat senyum lebar dan sombong di wajah Clara. Karena ia memanggilnya Bu, ia tidak bisa begitu saja mengusir wanita itu sekarang dan menyatakan bahwa ia adalah istri sebenarnya. Ia khawatir Clara mungkin memiliki motif tersembunyi. Harini berpikir ia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi dan bukti konkret tentang penyamaran ini karena itu pasti akan berguna pada waktu yang tepat. Kamu tidak perlu menanyaiku.
Kamu bukan bosnya. Jam berapapun aku ingin datang bukan urusanmu, kata Clara dengan nada ketus. Harini hanya menghela napas. Ia bisa dengan mudah membongkar identitasnya saat itu juga. Tapi ia tidak melakukannya. Ia akan menahan amarahnya, jika perlu untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang agenda sebenarnya wanita ini dalam berpura-pura menjadi istri Bima. Ngomong-ngomong, suruh semua orang berkumpul di auditorium perusahaan. Aku akan memperkenalkan diri. Sudah saatnya mereka tahu bahwa aku istri Bima. Clara memerintah dengan sombong. Harini mengangkat alis. Saya pikir ibu seorang introvert yang tidak suka bersosialisasi. Jika ibu memperkenalkan diri, ibu pasti akan menjadi topik hangat seluruh perusahaan. Clara berdiri diam, menatap Harini dan perlahan berjalan ke arahnya. Ia berhenti tepat di depan Harini dan menatap matanya. Apakah kamu tidak mematuhiku? Biar kuingatkan, aku bosmu di sini. Kamu akan mengikuti semua yang kukatakan, Clara berkata dengan tegas, agresif, menyodok bahu Harini dengan jari telunjuknya. Harini tidak bergeming. Ia tetap berdiri tegak, wajahnya datar. Saya hanya khawatir tentang ibu karena, seperti yang ibu katakan, ibu tidak suka bersosialisasi. Pasti akan sulit bagi ibu. Melihat bahwa Harini sedikit pun tidak terintimidasi, Clara terlihat kesal dan memutar matanya. Urusi urusanmu sendiri. Lakukan saja pekerjaanmu dan jangan ikut campur denganku, kecuali kamu ingin aku menyuruh Bima memecatmu, ancam Clara. Harini menyeringai. Dari perilaku Clara, jelas bahwa ia sebenarnya gugup. Ia hanya berusaha keras menyembunyikannya dan bersikap tangguh. Harini hanya mengangkat bahu. Oke, jika itu yang ibu inginkan. Ngomong-ngomong, nama saya Harini. Rahang Clara sedikit terbuka mendengar jawaban Harini kepada Clara. Ada sesuatu yang aneh tentang cara Harini menjawab. Rasanya seperti mengejek. Harini meninggalkan Clara sendirian setelah memperkenalkan diri karena wanita itu jelas tidak peduli. Dan ia pergi untuk memberitahukan karyawan suaminya. Seperti yang diperintahkan Clara, ia menyuruh mereka berkumpul di auditorium perusahaan. Auditorium perusahaan adalah aula besar tempat semua karyawan berkumpul setiap kali manajemen puncak memiliki pengumuman penting. Harini kembali ke kantor suaminya setelah memberitahukan setiap departemen tentang pertemuan itu. Saat masuk, ia mendapati Clara dengan kaki bertumpu di meja mahoni, bersandar di kursi seperti seorang ratu. Ia lebih mirip model Instagram yang sedang melakukan pemotretan dengan posturnya. Harini menatap Clara dengan jengkel. Ia telah membersihkan meja Bima dengan cermat beberapa kali, jadi ia tidak bisa tidak jengkel melihat sepatu hak kotor wanita itu di atasnya. Saya sudah memberitahu mereka, Bu. Mereka sedang menuju ke auditorium perusahaan sekarang. Harini memberitahu Clara, menahan amarahnya. Clara hanya mengangguk, bertingkah acuh tak acuh terhadap apa yang dikatakan Harini. Apa ibu tidak akan turun, Bu? Tanya Harini, mengerutkan kening. Clara menatap Harini seolah ia adalah hama yang mengganggu. Kenapa kamu terburu-buru sekali? Kamu terlihat sangat ingin aku meninggalkan kantor suamiku. Apa ibu pengambil keputusan? Ibu bertingkah seperti bos, Bu. Saat ini, mereka pasti menunggu di sana. Buang-buang waktu perusahaan jika ibu membuat mereka menunggu terlalu lama. Dan apa peduliku? Biarkan mereka bersantai sebentar. Apakah secara fisik sakit bagimu bahwa mereka tidak bekerja sementara kamu berdiri di sini? Jujur saja, jangan lakukan apa-apa untuk sekarang juga. Istirahatlah, gadis, kata Clara sambil tertawa. Harini mengepalkan tangannya. Ia geram atas keberanian Clara untuk membuang-buang waktu, mengingat ini bahkan bukan perusahaannya. Bu, kami tidak digaji hanya untuk bersantai. Bapak sedang di negara lain bekerja keras. Kami tidak tega untuk bermalas-malasan dan bersenang-senang sementara beliau di luar negeri melelahkan diri untuk perusahaan ini, kata Harini dengan berani. Harini melihat ekspresi Clara berubah. Ia menatap Harini dengan ganas, menurunkan kakinya dari meja, dan duduk tegak. Apakah itu caramu mengatakan bahwa aku bukan pemimpin yang baik? Hanya karena aku memberi kalian sedikit waktu untuk bersantai. Harini mengangkat bahu, sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan mematikan Clara. Tentu saja tidak.
Itu tergantung bagaimana ibu menafsirkannya, Bu. Harini berjalan ke meja yang ditunjuk untuk sekretaris asli Bima, yang saat ini sedang sakit. Sekretaris itu baru saja mengajukan cuti seminggu sebelum Clara tiba, yang secara pribadi disetujui Harini. Harini telah meminta sekretaris itu untuk mengajarinya seluk-beluknya terlebih dahulu, jadi ia tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan itu. Kamu adalah satu-satunya sekretaris yang kukenal yang memiliki kulit begitu tebal dan sangat tidak tahu berterima kasih. Aku yakin jika aku menyuruh sekretaris lain untuk istirahat, mereka akan senang. Tidak sepertimu. Ah, sudahlah. Kamu hanya seorang sekretaris. Clara memunggungi Harini, memutar matanya. Ia membanting pintu dengan keras saat keluar, meninggalkan Harini untuk hanya menggelengkan kepalanya. Mengambil ponsel pintarnya, Harini mengikuti Clara ke auditorium perusahaan. Di sana ia mendapati Clara mengobrol dengan karyawan tentang hal-hal yang sama sekali tidak penting sebelum Clara bisa mulai memperkenalkan diri di atas panggung. Harini diam-diam mulai merekam video Clara dari kejauhan. Selamat pagi semuanya. Saya Clara Wibowo, istri bosmu, Bima, Clara memulai. Para karyawan mendengarkan dengan tenang. Beberapa berbisik di antara mereka. Wah, istri Bapak cantik sekali. Terlihat sedikit mengintimidasi, tapi sepertinya mudah diajak bicara karena sering tersenyum. Saya juga memperhatikan itu. Saya hanya berharap dia tidak jahat. Kita pasti akan celaka jika dia jahat. Kita tidak terbiasa memiliki bos yang ketat. Dia tidak terlihat jahat. Bapak tidak akan menikahinya jika dia punya kepribadian buruk. Kamu tahu betapa baiknya Bapak Bima. Saya yakin dia akan memilih seseorang yang sama baiknya untuk menjadi istrinya. Harini mendengar semua bisikan dari karyawan yang berdiri di depannya. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saya sebenarnya introvert. Saya tidak berencana memperkenalkan diri kepada kalian semua, karena itu tidak terlalu penting dan saya benci menjadi pusat perhatian. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa saya sementara waktu mengambil alih saat Bima sedang dalam pertemuan bisnis di luar negeri. Oh, jangan khawatir. Saya tidak akan membuat semuanya sulit bagi kalian. Bagaimanapun Bima memperlakukan kalian, saya akan memperlakukan kalian persis sama, kata Clara dengan ceria. Harini mendongak ke langit-langit, benar-benar lelah dengan kepalsuan wanita itu. Ia tahu senyumnya benar-benar palsu. Ia bisa melihat bagaimana karyawan bersukacita dan tampak menghela napas lega secara kolektif mendengar kata-kata Clara. Jika kalian tidak memiliki pertanyaan tentang saya, kalian bisa kembali bekerja. Saya hanya berharap apapun yang kita diskusikan di sini tidak keluar dari ruangan ini. Saya lebih suka jika tidak ada orang lain di luar sini yang tahu bahwa saya istri Bima karena saya masih ingin menjaga kehidupan pribadi saya. Dimengerti? Tidak masalah, Bu, jawab seorang karyawan pria dengan lantang. Kalian bisa mengandalkan kami, kan, teman-teman? Sahut rekan kerjanya dengan sisa tim setuju, menatap Clara. Harini melihat kilatan kegembiraan mutlak di matanya. Ia jelas menikmati kekuasaan itu. Harini lesu menghentikan rekaman dan menyimpan video di ponselnya sebelum kembali ke kantor. Beberapa menit setelah Harini duduk kembali di meja sekretaris, Clara masuk dengan kepala tegak dan senyum puas yang lebar di bibirnya. Rasanya sangat menyenangkan memperkenalkan diri sebagai istri bos. Mereka menghormati dan menghargaimu, kata Clara, jelas mengarahkan komentar itu kepada Harini. Harini meringis. Ia merasa wanita ini sangat haus perhatian dan sangat membutuhkan validasi. Kalau begitu, ibu sebaiknya memanfaatkannya sebaik mungkin. Bapak akan kembali dalam beberapa hari. Ibu mungkin tidak akan bisa masuk ke sini lagi. Harini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan itu karena kesal murni karena Clara sedang dalam suasana hati yang fantastis. Clara tidak terlalu memedulikan sindiran Harini. Kenapa kamu begitu pahit? Apa kamu menyukai suamiku? Apa kamu selingkuhannya atau semacamnya? Tuduh Clara. Harini tidak tahu apakah harus tertawa atau marah pada keberanian Clara. Ia punya nyali untuk berpura-pura menjadi istri suaminya. Namun, ia bahkan tidak tahu seperti apa istri aslinya. Rasanya seperti ia berjalan langsung ke sarang singa untuk menjinakkan binatang itu bahkan tanpa mengumpulkan sedikit pun informasi tentang cara melakukannya. Alih-alih marah,
Harini hanya menertawakan kebodohan Clara. Bu, kenapa ibu berpikir begitu? Bima adalah suami ibu, kan? Ibu pasti akan tahu apakah dia punya selingkuhan atau tidak karena ibu tinggal di bawah atap yang sama. Tapi itu jika ibu benar-benar istri aslinya. Senyum Clara perlahan menghilang mendengar kata-kata Harini. Wajahnya memucat dan ia tidak bisa menatap mata Harini. Ah, tentu saja. Saya tahu suami saya tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Saya hanya bertanya karena mungkin kamu naksir dia. Biar saya yang memberitahumu, dia tidak akan pernah melirikmu. Clara menyeringai. Harini menghadap Clara. Jangan khawatir, saya tidak punya kebiasaan mengklaim sesuatu yang bukan milik saya, kata Harini dengan tajam. Clara tidak berkata apa-apa lagi. Ia merasa jika ia terus berdebat dengan Harini, ia hanya akan kalah. Ia memutuskan untuk mengabaikan Harini, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya seorang sekretaris rendahan. Hari itu berakhir tanpa Harini dan Clara berbicara lagi. Sejak Clara secara resmi memperkenalkan diri sebagai istri Bima, Harini dikenal sebagai sekretaris sementara Bima sementara yang asli sedang cuti. Keesokan harinya, seperti yang Harini duga, ia tiba di kantor lebih dulu, sementara Clara masuk setelah jam 10 pagi. Melihat pakaian Clara, Harini semakin terkejut. Ia tampak seperti model berjalan di catwalk dengan gaun malam berpayet ungu panjang dengan belahan setinggi paha di kaki kanan. Gaun itu begitu berkilauan, sehingga benar-benar menyakitkan mata untuk melihatnya. Ah, aku tahu kamu menyukai pakaianku, tapi cobalah untuk tidak membuat kecemburuanmu begitu jelas, kata Clara saat melihat Harini menatap. Sama sekali tidak ada yang perlu dicemburui dari pakaian ibu, Bu. Saya hanya menatap karena saya bertanya-tanya apakah ibu benar-benar memiliki penata gaya pribadi. Clara tersenyum lebar dan mengangguk. Tentu saja saya punya. Kami orang kaya selalu punya penata gaya. Clara membanggakan diri dengan bangga. Meskipun kenyataannya ia memilih gaun itu sendiri, Harini meringis. Jika itu masalahnya, sepertinya penata gaya ibu memiliki dendam pribadi terhadap ibu sehingga membuat ibu memakai itu. Ibu terlihat seperti gurita yang baru saja melarikan diri dari laut. Asap praktis mengepul dari telinga Clara. Ia tidak bisa menerima dihina oleh bawahan biasa. Saya tidak bermaksud menghina, Bu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebaiknya ibu memecat penata gaya ibu. Jika ibu mau, saya bisa merekomendasikan seseorang kepada ibu. Harini menambahkan dengan senyum manis, berpura-pura prihatin. Kekesalan Clara perlahan memudar mendengar nada membantu Harini. Apakah sejelek itu? Tanya Clara, berputar-putar untuk memeriksa dirinya di cermin. Harini tidak ragu mengangguk, karena itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Itu sama sekali tidak pantas untuk lingkungan perusahaan. Clara menelan ludah. Egonya diam-diam terluka oleh kritik Harini, terutama karena ia telah memilih gaun itu sendiri. Baiklah. Bicaralah dengan penata gaya yang kamu sebutkan dan pekerjakan dia untukku, Clara memerintah, sangat ingin meningkatkan selera busananya. Harini tersenyum lebar saat sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Oke Bu. Tapi penata gaya yang saya maksud ini tidak tersedia 24,7. Saat ibu memanggilnya, dia akan datang. Dia semacam panggilan. Tapi saya jamin 100% dia memiliki selera busana yang luar biasa. Tidak masalah. Berikan nomornya. Saya akan secara pribadi meneleponnya setiap pagi untuk menyuruhnya datang ke rumah, kata Clara. Harini tidak ragu untuk memberikan nomor telepon cadangannya sendiri. Setelah itu, Clara duduk di kursi suaminya tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Harini berpikir Clara tidak akan menganggap serius sarannya saat mereka di kantor. Tetapi yang mengejutkan, ia menerima panggilan dari Clara di telepon cadangannya kemudian. Ia tidak menolak tawaran Clara untuk menjadi penata gayanya. Ia sengaja memberikan nomornya sendiri karena ia ingin secara pribadi mengawasi Clara, mencari tahu latar belakang aslinya, dan melihat siapa sebenarnya ia. Ia merekomendasikan dirinya sebagai penata gaya tanpa Clara mengetahuinya, memastikan ia tidak akan dikenali. Harini mengenakan wig, mengoleskan lipstik yang lebih tebal dan gelap, dan mengisi alisnya dengan warna coklat tua yang mencolok. Itu tidak terlihat buruk. Itu sebenarnya cocok dengan kulit pucatnya.
Ia segera berkendara ke alamat yang diberikan Clara. Awalnya, ia terkejut menemukan bahwa itu adalah sebuah rumah besar di sebuah kompleks perumahan mewah yang sangat eksklusif di Jakarta Utara, kediaman keluarga Budiman. Keluarga Budiman terkenal karena mereka adalah salah satu pesaing korporat terbesar suaminya di industri teknologi otomotif dan polimer. Sesampainya di rumah besar itu, seorang pembantu rumah tangga membukakan pintu dan memintanya menunggu di ruang tamu mewah. Ia menunggu beberapa menit sebelum Clara turun. "Selamat pagi, Bu. Saya Harini." Ia memperkenalkan dirinya kepada Clara menggunakan nama depannya yang asli. Mengetahui Clara hanya mengenalnya sebagai sekretaris, Clara menatapnya dari atas ke bawah sebelum menatapnya lagi. "Kamu memang punya selera mode yang bagus. Sepertinya kamu benar-benar bisa membantuku, seperti yang Harini duga. Ayo, ikuti aku." Harini meringis mendengar ketidaksopanan murni itu. Wanita itu bahkan tidak repot-repot menyapanya balik. Saat berjalan ke atas menuju kamar tidur Clara, Harini mengamati sekelilingnya. Ketika mereka mencapai lantai 2, mereka berpapasan dengan bapak dan ibu Budiman, yang tampak seperti baru bangun tidur. Harini segera mengenali mereka karena ia pernah melihat foto-foto mereka di laptop Bima saat ia melakukan penelitian kompetitif. Namun, ia tidak tahu apa hubungan mereka dengan Clara, karena ia belum pernah melihat Clara dalam berkas-berkas perusahaan itu. "Clara, siapa orang ini yang kamu bawa ke rumah sekarang?" tuntut Bapak Budiman, suaranya menggelegar. Harini terkejut, matanya sedikit melebar. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Clara adalah putri Bapak dan Ibu Budiman, rival korporat pahit suaminya. Ia akhirnya mengerti dari mana Clara mendapatkan rasa tidak hormatnya yang mendalam. "Ayah, dia hanya penata gaya." "Ayah paranoid lagi?" Ayah Clara menatapnya. Clara segera memalingkan muka dan menundukkan kepalanya. "Pastikan saja kamu melakukan pekerjaanmu yang sebenarnya, dan selesaikan itu selagi masih pagi. Aku tidak ingin ada urusan yang terbengkalai, jadi perbaiki kekacauanmu dan lakukan dengan benar." Bapak Budiman memperingatkan dengan dingin. Harini merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia tahu persis apa yang dimaksudnya. Jika ia hanya seorang penata gaya biasa, sama sekali tidak menyadari skema bodoh Clara, ia mungkin tidak akan memperhatikan. Tapi tidak, ia sudah mencium bau busuknya. Dan sekarang ia tahu bahwa bahkan orang tua Clara adalah rekan konspirator dalam penipuan korporat besar ini. "Saya tahu, Ayah. Ngomong-ngomong, kami hanya akan berada di kamar saya." Clara berjalan melewati orang tuanya. Harini segera mengikutinya. Begitu mereka memasuki kamar tidur besar Clara, wanita itu menghadapnya. "Kamu bisa membuka lemari pakaian saya dan memilihkan sesuatu untuk saya," perintah Clara. Harini tidak ragu untuk memilih pakaian yang sebenarnya cocok untuk kantor korporat tingkat tinggi. Ia memberinya sepasang celana panjang pas badan yang ramping, sepatu hak desainer yang pantas, dan blus sutra yang rapi. "Ini, Bu. Ini akan terlihat menakjubkan pada Ibu. Sederhana, tapi memancarkan otoritas. Tidak terlihat terlalu mencolok," saran Harini. Clara mengambil pakaian itu dan memeriksa dirinya di cermin panjang. Lumayan," komentar Clara. Meskipun ia sangat menyukai apa yang dipilih Harini, ia tidak bisa memuji itu karena akan melukai egonya yang rapuh. Harini hanya mengangkat bahu. Harini berpikir ia akan diizinkan pulang setelah itu. Tapi Clara menyuruhnya memilih 3 set pakaian kantor lagi untuk hari-hari mendatang agar ia tidak perlu repot meneleponnya lagi. Itu sangat menguntungkan Harini karena ia sama sekali tidak ingin kembali ke rumah ini. Ia langsung setuju. Setelah memilih pakaian, ia dibayar tunai dan ia segera bergegas kembali ke apartemennya dan Bima untuk bersiap-siap bekerja. Ia harus tiba di kantor lebih dulu dari Clara. Beberapa menit setelah Harini tiba di Indosentra Utama, Clara masuk, kepalanya terangkat tinggi, berjalan dengan langkah percaya diri, jelas bangga dengan pakaian profesional barunya. "Ibu terlihat jauh lebih baik hari ini, Bu," puji Harini, mengetahui wanita itu hampir mati untuk validasi. "Saya tahu. Saya kira apa yang kamu katakan kemarin sebenarnya ada gunanya," katanya dengan nada sombong sebelum duduk. Harini hanya menggelengkan kepalanya.
Ia bertanya-tanya betapa menyakitkan secara fisik bagi wanita ini untuk mengucapkan kata terima kasih. Mengingat ia sepertinya tidak pernah bisa mengatakannya. Tapi bagaimanapun, Harini sangat berterima kasih ia berpura-pura menjadi penata gaya Clara karena itu memungkinkannya menemukan bahwa Clara adalah putri keluarga budiman. Hari-hari berlalu. Harini dan Clara hampir tidak berbicara karena Harini biasanya sendirian di suite eksekutif sementara Clara berkeliaran di berbagai departemen. Ia lebih buruk daripada politisi yang mencalonkan diri sebagai wali kota. Praktis memohon suara dengan mencoba bertingkah akrab dengan karyawan Bima. Harini, berikan saya akses ke rekening bank Bima. Harini mendongak dari mengetik di keyboardnya saat Clara menuntut. Ia baru saja masuk kantor dan langsung menuntutnya. Maaf? Astaga, saya bilang. Berikan saya akses ke rekening bank Bima. Termasuk rincian pribadi yang terhubung, kata Clara dengan kesal, memutar matanya. Harini tertawa kecil. Ia sejujurnya tidak tahu di mana Clara menemukan keberanian untuk mencoba membajak akses keuangan Bima. Apa? Ada yang lucu dari apa yang saya katakan? Tanya Clara, alis terangkat, mati-matian mencoba menyembunyikan kepanikannya yang meningkat. Tidak ada, Bu. Saya hanya bertanya-tanya, mengapa Ibu perlu meminta saya untuk rekening bank Bapak? Jika Ibu adalah istrinya, bukankah Ibu seharusnya sudah memiliki akses ke sana secara pribadi? Clara terdiam sesaat, jelas terkejut dengan logika Harini. Apa pedulimu? Saya lupa kata sandinya. Clara tergagap, berusaha keras menyembunyikan rasa malunya yang intens. Harini mengangkat bahu, mengabaikan kepanikan Clara yang jelas. Jika itu masalahnya, Ibu seharusnya langsung bertanya kepada Bapak, Bu, kata Harini dengan berani. Apa? Saya butuh akses ke rekeningnya sekarang juga. Sekretaris macam apa kamu yang tidak bisa mengikuti perintah sederhana? Bu, saya hanya seorang sekretaris. Ingat, mengapa Bapak akan mempercayakan akses rekening bank pribadinya kepada saya? Kata Harini dengan sarkasme berat. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap sinis mengingat betapa keji sikap Clara. Mengapa Ibu tidak bertanya saja padanya? Karena Ibu adalah istrinya. Siapakah sebenarnya istri di antara kita berdua? Harini melihat Clara menelan ludah berkali-kali sebelum sepenuhnya memalingkan muka. Baiklah, saya akan bertanya sendiri. Dan saya pasti akan memberitahu Bima untuk memecatmu, katanya melalui gigi terkatup, berdiri dengan agresif. Yah, untung saya tidak memegang kunci segalanya kalau begitu, jawab Harini dengan tenang. Dan kamu masih menjawab. Tunggu saja. Setelah saya berbicara dengan Bima, saya akan menyuruhmu diusir dari sini, ancam Clara. Harini mendongak ke langit-langit dan menghela napas. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Apa maksudmu tidak ada? Kamu menjawab saya seolah-olah saya bukan bosmu. Bu, Ibu bertanya. Tentu saja, saya harus menjawabnya. Lihat, cara kamu menjawab, seolah-olah kamu sama sekali tidak menghormati saya. Kamu selalu bermulut tajam. Harini meringis mendengar alasan Clara yang berulang dan lemah. Diam-diam menggosok pelipisnya. Ia memutuskan untuk berhenti berbicara dengannya dan membiarkannya melampiaskan amarahnya. Kamu sangat mengganggu. Sudahlah. Mengapa Bima mempekerjakanmu? Kamu tidak berguna, kata Clara dengan dengki, agresif, mengambil iPhone-nya dari meja dan bergegas keluar kantor. Aku akan malu disebut tidak berguna mengingat kamu jauh lebih tidak berguna dariku. Dan seorang penipu, gumam Harini, menatap pintu tempat Clara baru saja keluar. Sejak pertengkaran mereka, Clara jarang berbicara dengan Harini. Harini juga memperhatikan Clara menjaga jarak, sesuatu yang sangat ia syukuri karena ia tidak tahan berada di dekat wanita itu sedetik pun. Suatu malam, Bima menelepon dan berkata ia akan terbang kembali besok karena ia perlu hadir untuk acara penting perusahaan. Itu adalah gala korporat tahunan ke-14 yang akan diadakan lusa. Keesokan paginya, Harini pergi bekerja dengan perasaan berenergi karena Bima akan pulang. Begitu ia memasuki lobi perusahaan, ia disambut oleh pemandangan karyawan Bima yang mengelilingi Clara. Bu, apakah Bapak pulang hari ini? Apakah gala ulang tahun perusahaan akan diadakan? Saya sangat berharap begitu. Kami sangat antusias.
Kami tahu Bapak selalu punya kejutan untuk kami seperti setiap tahun. Semoga kali ini saya memenangkan undian dan semoga itu peloton kelas atas agar ibu saya akhirnya bisa mulai berolahraga. Harini mendengar kegembiraan yang cepat dari staf suaminya. Ia tidak segera menyela, sangat geli dengan ekspresi bingung di wajah Clara. Ia tampak seperti anak hilang yang tidak tahu apa yang terjadi di dunia nyata. Perayaan ulang tahun apa? Tanya Clara, terlihat sangat kewalahan oleh kerumunan di sekelilingnya. Oh, Bu, Ibu bercanda, Ibu lupa. Perusahaan Bapak dimulai pada tahun 2012, dan besok adalah ulang tahun perusahaan ke-14. Bu, jawab seorang karyawan. Clara sangat bingung, jadi untuk membuat karyawan mundur, ia memaksakan senyum palsu dan memberi isyarat agar mereka diam. Para karyawan segera mematuhinya. Kami sebenarnya belum membicarakan. Harini dengan cepat berjalan ke tempat Clara. Sebelum Clara bisa menyelesaikan kalimatnya, Harini menyela. Acara korporat akan dilanjutkan. Bapak bilang pakaiannya formal dasi hitam seperti biasa. Beliau yang mengurus catering perjamuan, jadi kalian tidak perlu membawa apapun kecuali diri kalian sendiri, Harini mengumumkan dengan kepala terangkat tinggi. Para karyawan segera bersorak. Dari sudut matanya, Harini melihat kekesalan intens yang mengubah wajah Clara karena Harini benar-benar mencuri perhatian. Ikuti saya ke kantor, kata Clara kepada Harini, suaranya sangat serius dan dipenuhi amarah. Saat ia berjalan lebih dulu, Harini melihat karyawan Bima menelan ludah dengan gugup melihat betapa intensnya Clara. Harini, bagaimanapun, tidak merasakan sedikit pun ketakutan. Ia mengangkat bahu dan mengikuti, tetapi sebelum ia terlalu jauh, ia mendengar seorang karyawan berteriak, "Terima kasih, Harini, atas informasinya." Harini tidak berbalik, hanya melambaikan tangan sebagai pengakuan di atas bahunya. Begitu mereka memasuki kantor eksekutif, Clara bergerak untuk menamparnya. Tapi sebelum tangan Clara bisa menyentuh wajah Harini, Harini dengan cepat mengelak. "Berani-beraninya kamu mempermalukan saya di depan karyawan saya?" Harini tertawa kering dan mengejek tuduhan Clara, yang hanya membuat Clara semakin marah. Asap praktis keluar dari telinga Clara. "Mempermalukan? Bu, saya hanya memberi mereka jawaban, karena ibu jelas sama sekali tidak tahu apa yang terjadi," kata Harini dengan sarkastis. "Kamu sangat tebal muka. Kamu hanya seorang sekretaris. Ketahui posisimu. Saya tahu persis pekerjaan saya sebagai sekretaris, yaitu untuk memberitahukan mereka apapun yang Bapak Bima perintahkan kepada saya," Harini membalas. Clara sedikit memucat, kilasan kegugupan melintas di wajahnya. "Dia berbicara padamu kapan?" tanyanya dengan cepat. "Tadi malam, dia mengirimi saya email. Dia bilang ibu yang harus hadir dan menjadi tuan rumah karena penerbangannya tertunda." Harini berbohong dengan lancar. Ia belum ingin membongkar Clara karena ia sudah menyusun waktu dan tempat yang tepat untuk mengekspos penipu itu. Ia melihat Clara diam-diam menghela napas. Terlihat sangat lega. Dibandingkan kemarahannya sebelumnya, ia langsung tenang. "Lain kali, jangan melangkahi batas. Saya tidur lebih awal tadi malam, jadi saya tidak memeriksa email saya dan tidak melihat pesannya. Saya sudah melatih diri untuk tidur lebih awal karena Bima benci jika saya begadang," kata Clara, suaranya tenang tapi dipenuhi kesombongan. Harini hanya mengangkat bahu dan duduk di mejanya. "Bapak cukup manis kalau begitu, Bu," komentarnya meskipun ia secara internal memutar mata. "Tentu saja dia. Lihat saja dia mengizinkan saya menghadiri acara perusahaan penting meskipun saya baru dalam hal ini. Itu karena dia mempercayai saya sepenuhnya." Harini meringis mendengar sesumbar itu. Ia hanya menggelengkan kepala dan memulai pekerjaannya, menyadari sama sekali tidak ada gunanya berbicara dengan Clara ketika yang akan ia dengar hanyalah kesombongan delusional. Sebuah panggilan telepon dari Bima tiba-tiba memecah keheningan kantor tempat Harini dan Clara duduk. Harini memejamkan mata. Menyadari ia lupa menyetel ponselnya ke mode senyap, melirik Clara. Ia melihat wanita itu menatapnya, menunggu dengan penuh harap agar ia menjawab. "Silakan, jawab. Mungkin darurat," kata Clara. Harini menganggap kebaikan Clara yang tiba-tiba itu aneh, tapi ia tetap menjawab panggilan itu.
Halo. Harini menyapa Bima dengan lembut, sengaja merendahkan suaranya karena Clara ada di sana. Hai sayang, aku baru mendarat. Aku hanya ingin memberitahumu aku akan istirahat sebentar, lalu aku akan menjemputmu di kantor, kata Bima, menyebabkan Harini sedikit panik. Oh, tidak perlu. Saya bisa mengurus diri sendiri, sayang. Sambungan telepon hening sejenak. Kenapa kamu berbisik? Apa kamu sedang rapat? Tidak, saya tidak. Saya di kantor. Saya hanya mengurus beberapa hal saat ini. Bisakah kita bicara nanti? Bima menghela napas panjang di telepon, yang membuat Harini lega. Oke. Hati-hati di sana. Aku akan menunggumu di penthouse. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu juga. Harini dengan cepat mengakhiri panggilan, menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan ponselnya telungkup di meja. Ia memastikan ponselnya dalam mode senyap kali ini. Jadi, kamu tidak sepenuhnya tidak memiliki kasih sayang. Kamu benar-benar punya suami, komentar Clara, menatap Harini dengan rasa ingin tahu yang baru. Ya, kami sudah menikah 4 tahun, jawab Harini. Clara hanya mengangguk. Jadi, kamu benar-benar punya kehidupan cinta. Saya kira kamu hanya peduli dengan pekerjaan. Kamu terlihat seperti gila kerja. Kamu bahkan lebih ketat dariku, kata Clara, terdengar benar-benar tertarik dengan kehidupan romantis Harini untuk sekali ini. Keseimbangan itu perlu. Saya tidak bisa serius dengan pekerjaan sepanjang hidup saya. Saya hanya sangat profesional dalam hal kantor, Bu. Ketika waktunya bekerja, ya hanya bekerja. Clara tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi, Harini juga tetap diam. Seperti yang dijanjikan Bima, ia menunggu Harini tiba. Saat Harini melangkah masuk ke penthouse mewah mereka, Bima memeluknya erat. Kamu sama sekali tidak merindukanku, ya? Goda Harini, tertawa pada Bima. Aku sangat merindukanmu. Bagaimana waktumu di kantor, sulitkah? Aku sangat menyesal kamu harus mengelola semuanya selama seminggu penuh. Aku benar-benar tidak menyangka sekretarisku meminta cuti seminggu secara tiba-tiba. Bima mengambil tas jinjing desainer Harini dan meletakkannya di meja konsol. Mereka duduk bersama di sofa bluedrum mewah. Tidak apa-apa. Saya tidak mengalami kesulitan. Saya malah sedikit menikmatinya, Harini menyeringai pada Bima. Bima mengerutkan kening, merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda di balik senyum nakal Harini. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang senyum itu. Adakah yang perlu aku ketahui? Harini mengangguk. Banyak. Kamu punya banyak hal yang harus dikejar. Tapi tidak sekarang. Besok di gala ulang tahun, saya punya kejutan besar dan saya akan memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui saat itu. Oke, aku sedikit takut dengan kejutan ini. Tapi baiklah. Aku akan menantikannya besok. Keesokan harinya, Harini tidak pergi ke Indo Sentra Utama. Clara sangat bingung karena ia tidak menerima pemberitahuan dari Harini sehari sebelumnya tentang ketidakhadirannya. Tapi meskipun begitu, Clara mengabaikannya karena ia tidak bisa menahan kegembiraannya, terutama karena ia memegang kartu undangan VIP untuk gala malam itu. Ia merasa sedikit aneh bahwa ia memiliki kartu undangan formal mengingat ia telah memperkenalkan dirinya sebagai istri Bima, tetapi ia dengan cepat mengabaikan pikiran itu. Sementara Clara berada di kantor pusat perusahaan, Bima dan Harini sibuk mempersiapkan acara malam nanti. Mereka menindaklanjuti dengan perencana acara elit mereka. Setelah itu, mereka bertemu dengan penata gaya pribadi mereka untuk menyesuaikan pakaian malam mereka. Menjelang sore, tim penata rias mereka tiba, dan mereka segera bersiap-siap. Harini selesai lebih dulu, dan setelah selesai, Bima giliran. Sementara penata gaya sibuk merawat Bima, Harini menyelesaikan hal-hal yang perlu ia lakukan. Musik keras dan menggelegar menyambut mereka, bahkan dari luar ballroom mewah hotel. Dari koridor, mereka bisa melihat lampu sorot warna-warni memantul dari lampu gantung kaca besar. Sementara Bima dan Harini masih di foyer, Clara sudah berada di dalam ballroom, dengan gembira berbaur dengan staf Bima. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, bisakah saya meminta semua orang untuk mencari tempat duduk yang nyaman dan mendengarkan saya sebentar? Clara berbicara melalui mikrofon, menarik perhatian karyawan.
Para karyawan dengan cepat duduk di meja perjamuan dan menghadap Clara, yang masih tersenyum cerah sambil memegang mic. Ia sepenuhnya merangkul peran palsunya sebagai Ibu Wibowo, berdiri dengan bangga di tengah panggung. Kalian semua tahu bahwa Bima sedang dalam perjalanan bisnis, kan? Para karyawan mengangguk. Itu membuat saya sedih. Tapi untuk malam ini, kita akan merayakan ulang tahun perusahaan ke-14 bersama karena Bima belum kembali, Clara mengumumkan dengan percaya diri. Meskipun informasi itu awalnya berasal dari Harini, ekspresi beberapa karyawan berubah. Dalam pikiran mereka, acara itu selalu spektakuler ketika Bima ada di sana. Bima terkenal dermawan. Mereka berpikir bahwa jika Bima hadir, mereka pasti akan menerima bonus dan hadiah besar. Mereka belum benar-benar mengenal Clara cukup baik untuk tahu apakah ia akan sama dermawannya. Yang lain, bagaimanapun, tetap senang dengan pengumuman Clara karena paling tidak, mereka masih mendapatkan pesta mewah. Jangan khawatir. Apapun yang biasa kalian lakukan selama gala ulang tahun, kita akan melakukan hal yang sama persis malam ini, Clara menambahkan. Memperhatikan perubahan energi kerumunan, para karyawan tampak bersemangat. Jadi, nikmati saja malam ini karena kalian semua akan kembali bekerja keras pada hari Senin. Ini hanya terjadi setahun sekali, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya, saran Clara. Clara mendengar paduan suara ucapan terima kasih dari karyawan. Ia merasakan gelombang adrenalin yang besar dari validasi itu. Setelah pidatonya, ia segera turun dari panggung dan berbaur dengan staf lagi sampai ia lelah dan akhirnya duduk di meja VIP. Sementara itu, Bima dan Harini disambut oleh perencana acara mereka di lorong. Jillian, apakah semuanya sudah siap? Harini bertanya kepada Jillian, perencana acara elit yang ia pekerjakan. Jillian adalah orang yang mengelola setiap detail gala. Suaminya, Bima, mengenal Jillian dengan baik karena mereka telah mengontraknya untuk acara perusahaan sebelumnya. Ya, Bu. Semuanya sudah siap. Saya rasa semua orang sudah di dalam karena jumlah tamu cocok dengan jumlah kartu undangan yang kami kumpulkan, jawab Jillian. Harini tersenyum. Mengetahui bahwa jumlah tamu yang lengkap berarti Clara sudah berada di dalam. Tapi ada masalah, Bu, kata Jillian, tiba-tiba terlihat cemas. Mendengar nada bicara Jillian, Bima menegakkan tubuh, siap mendengarkan. Apakah ini tentang Clara? Tanya Harini. Jillian mengangguk. Ya, Bu. Dia memulai acara lebih awal. Kami tidak bisa menghentikannya karena dia terus bersikeras bahwa dia adalah... Jillian berhenti, melirik Bima dengan gugup. Ia ragu untuk menyelesaikan kalimatnya. Jillian tahu persis siapa Clara karena Harini secara khusus menginstruksikannya untuk memastikan Clara mendapatkan masuk. Alis Bima terangkat. Siapa Clara, sayang? Adakah yang perlu aku ketahui? Tanyanya dengan serius. Harini melihat Jillian menelan ludah dengan keras, jelas ketakutan. Harini melirik Bima sebentar sebelum kembali ke Jillian. Saya akan mengurus ini. Terima kasih, Jillian. Ya, Bu. Terima kasih. Silakan coba nikmati diri kalian, Bu, Pak. Kata Jillian dengan ragu sebelum berjalan pergi, sama sekali tidak yakin apakah Bima dan Harini benar-benar akan bersenang-senang atau apakah bencana akan terjadi. Sayang, apa yang ingin kamu ceritakan kepadaku? Kenapa kamu tidak mau memberitahuku sekarang? Kamu membuatku cemas, kata Bima dengan lembut. Senyum kecil yang meyakinkan muncul di wajah Harini, dan ia dengan lembut membelai pipinya. Percayalah padaku, oke? Aku tahu kamu akan menyukai kejutan ini. Bima menghela napas. Ia tidak bisa mendesak masalah itu lebih jauh ketika Harini menatapnya dengan penuh kasih sayang. Baiklah, aku percaya padamu. Bima dan Harini bertukar pandang. Bima dengan erat menyatukan jari-jarinya dengan jari-jarinya sebelum mereka terus berjalan menuju pintu, selalu menjadi pria yang sempurna. Bima mengulurkan tangan dan mendorong pintu ganda yang berat terbuka. Saat pintu terbuka lebar, para karyawan perlahan menoleh ke arah pintu masuk. Mereka yang terdekat dengan Bima dan Harini tersentak kaget, rahang mereka jatuh. Mereka berkedip cepat, melihat bolak-balik antara bos mereka dan sekretarisnya yang seharusnya. Tangan mereka saling menggenggam. Tunggu,
Bukankah itu Harini? Kenapa dia bersama Bapak Bima? Ya ampun. Jangan bilang mereka berselingkuh secara rahasia dan mereka memamerkannya malam ini. Saya kasihan sekali pada Ibu Clara jika itu benar. Sekretaris itu merebut suaminya. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Dia dipekerjakan sebagai sekretaris sementara, dan dia berhasil merayu Bapak. Harini meringis mendengar bisikan yang menyebar di antara kerumunan karyawan Bima. Meskipun mereka berbisik, itu tidak luput dari telinganya. Atau telinga Bima. Apa-apaan yang mereka bicarakan? Kamu, selingkuhanku, berani-beraninya mereka? Ingat wajah mereka karena setelah malam ini aku akan memecat mereka semua. Tidak ada yang tidak menghormatimu seperti itu. Bima menggeram, matanya berkobar. Jika tatapan bisa membunuh, separuh ballroom akan mati di lantai. Itu tidak sepenuhnya salah mereka mengatakan itu. Ada satu orang yang menjadi penyebab utama semua ini, kata Harini dengan tenang. Harini menatap langsung ke tempat Clara duduk. Clara duduk di kursi VIP besar, yang secara eksplisit disediakan untuk CEO dan istrinya. Seluruh warna telah memudar dari wajah Clara, dan rahangnya praktis berada di atas meja. Ia tampak panik, melihat sekeliling seolah berdebat apakah akan lari ke pintu keluar atau tetap terpaku di kursinya. Bu Clara, apakah ibu tidak akan melakukan apa-apa? Kami tahu ibu sangat baik, tapi tidak benar hanya membiarkan mereka menginjak-injak martabat ibu. Ibu adalah istri sahnya. Ibu punya hak penuh untuk memperjuangkan Bapak Bima melawan perusak rumah tangga itu, teriak seorang karyawan wanita, yang langsung membuat darah Bima mendidih. Berani-beraninya kamu mengatakan itu langsung di depanku. Apa kamu tahu siapa aku dan siapa wanita yang berdiri di sampingku ini? Suara Bima bergema seperti guntur. Dia adalah satu-satunya istriku. Siapapun wanita yang kamu sebut istri sahku ini, aku tidak menikah dengannya. Istriku tidak lain adalah wanita yang baru saja kamu hina dan tidak hormati, Bima menyatakan dengan sangat tegas, hampir tidak menahan diri untuk tidak berjalan dan menampar karyawan yang berteriak. Seluruh ballroom hening. Rahang terjatuh, lalu bisikan meledak, saya kira Ibu Clara adalah istri Bapak Bima. Ibu Clara benar-benar memperkenalkan dirinya kepada kami sebagai istri Bapak. Jika itu benar, maka Harini adalah istri asli Bapak. Apakah itu berarti Ibu Clara berbohong selama ini? Mengapa Bapak Bima berbohong tentang Harini menjadi istrinya? Jadi, jelas, Ibu Clara adalah pembohong. Clara itu penipu sejati. Mendengar bisikan panik karyawannya, potongan-potongan akhirnya menyatu dalam benak Bima. Tapi sebelum Bima bisa mengatakan sepatah kata pun, Harini melangkah maju. Apa yang dikatakan Bima benar adanya. Saya Harini Wibowo. Saya istrinya. Dan wanita yang selama ini kalian sebut Ibu Clara adalah penipu sejati. Harini mengumumkan dalam keheningan. Kerumunan serentak terkesiap. Harini merasakan Bima menggenggam tangannya erat-erat, dan ia menatapnya. Matanya diam-diam bertanya apakah ia baik-baik saja. Dan ia menjawabnya dengan senyum meyakinkan dan sedikit anggukan. Penipu. Pembohong tak tahu malu. Pantas saja kamu baik-baik saja kami bermalas-malasan karena kamu bahkan bukan bos kami yang sebenarnya. Kamu penipu. Ini yang pantas kamu dapatkan. Tiba-tiba, karyawan mulai melemparkan serbet kusut dan hiasan meja ke arah Clara. Tunggu, hentikan. Kenapa kalian hanya menyalahkan saya? Bukankah kalian semua bersenang-senang saat saya bertanggung jawab? Jangan bertingkah begitu polos karena kalian semua sama sampahnya seperti saya. Clara berteriak, berdiri, tidak bisa lagi menahan lemparan dari kerumunan yang marah. Para karyawan terdiam sesaat, tampaknya terkejut dengan kebenaran kata-katanya. Tapi kami tidak akan pernah melakukan itu jika bukan karena kamu. Kamu adalah pengaruh buruk, seorang karyawan membalas, memecah keheningan, yang memicu gelombang persetujuan dari yang lain. Semuanya, diam. Suara Harini yang berwibawa memecah kekacauan, dan para karyawan langsung patuh. Bahkan Clara secara mengejutkan menutup mulutnya. Sebelum kita resmi memulai acara ini, saya ingin memperjelas kepada semua orang bahwa saya bukan selingkuhan. Saya bukan hanya sekretaris Bima. Saya istrinya. Saya tahu kalian semua terpengaruh oleh kebohongan Clara.
Terutama karena tidak ada di antara kalian yang tahu siapa saya saat itu karena saya memilih untuk menjalani kehidupan yang sangat pribadi. Tapi malam ini, saya tidak bisa lagi diam. Karena jika saya diam, orang lain mungkin akan mencoba berpura-pura menjadi saya lagi. Harini menyampaikan pidato panjang itu, berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam. Clara, saya tahu persis siapa kamu. Kamu adalah putri Bapak dan Ibu Budiman, bukan? Putri dari rival korporat terbesar suami saya. Katakan padaku apa tujuan akhirmu dalam berpura-pura menjadi saya. Jangan coba-coba berbohong kecuali kamu ingin menambah tuduhan terhadapmu, tuntut Harini. Harini sudah tahu bahwa ayah Clara telah merencanakannya, tetapi ia ingin mendengar pengakuan langsung dari mulut Clara agar Bima juga bisa mendengarnya. Clara melihat sekeliling ruangan. Ia menelan ludah dengan keras, melihat setiap orang di ballroom besar menatapnya dengan marah. Apa kamu akan bicara atau kamu ingin aku memberitahu ayahmu bahwa kamu gagal total? Harini menyeringai. Bima di sampingnya mengatupkan rahangnya dalam kemarahan. Baiklah, saya akan memberitahumu, teriak Clara, memalingkan muka. Saya dipaksa, oke. Saya sama sekali tidak punya rencana untuk menyusup ke perusahaan Bima dan berpura-pura menjadi istrinya. Tapi saya tidak punya pilihan. Ayah saya memaksa saya untuk menyamar sebagai kamu agar kami bisa menguras jutaan dari rekening Bima. Clara mengaku, menolak melakukan kontak mata. Berani-beraninya kamu. Aku akan menuntutmu dan ayahmu dengan tuntutan federal penuh. Bima menggeram. Clara tersentak keras mendengar ancaman Bima. Beberapa karyawan di ruangan itu terlihat mundur, ketakutan oleh aura gelap dan mematikan Bima. Oh tidak, tolong jangan. Saya bahkan tidak mendapatkan sepeser pun dari perusahaanmu. Harini tahu itu karena dia menolak memberikan rincian bank pribadimu kepada saya. Ya, saya mencoba mendapatkannya, tapi saya gagal. Jadi, tolong jangan mengajukan tuntutan, Clara memohon dengan menyedihkan. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk mendikte perintah kepada orang-orangku sambil berpura-pura menjadi istriku. Apakah itu bahkan terlintas di pikiranmu? Yah, kamu sial karena kamu berurusan dengan keluarga yang salah. Aku mungkin tidak berada di samping istriku saat kamu menyamar sebagai dia. Dan aku tidak tahu kerugian lain apa yang telah kamu sebabkan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu bebas melakukan ini kepada orang lain, Bima menyatakan dengan ketegasan mutlak. Bima tidak ragu untuk memanggil polisi, dan dalam beberapa menit, polisi Jakarta tiba di ballroom. Tangkap dia, Bima memerintahkan para petugas. Sementara Bima berbicara dengan detektif utama, Harini berdiri diam, menyaksikan Clara berjuang dengan liar melawan petugas yang mencoba memborgolnya. Tidak, saya bersumpah saya tidak akan pernah melakukan ini lagi. Saya janji, tolong jangan kirim saya ke penjara. Clara terisak saat borgol berbunyi klik di pergelangan tangannya. Harini, katakan pada mereka untuk tidak mengunciku. Ia memohon, matanya memohon dengan putus asa. Harini memalingkan muka dan batuk palsu sopan untuk menyembunyikan sedikit rasa kasihan yang ia rasakan. Sudah terlambat, Clara. Bima benar. Kami tidak bisa begitu saja memaafkanmu dan membiarkanmu pergi karena egomu akan membesar lagi. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang masuk penjara federal. Ayahmu, yang memerintahkanmu untuk melakukan penipuan korporat, akan menemanimu, jadi kalian akan tetap bersama. Jika itu yang kamu khawatirkan. Tidak. Saya tidak mau. Harini, tolong kasihanilah. Teriak Clara saat para petugas menyeretnya keluar dari ballroom, menendang dan menjerit sepanjang jalan. Ketika polisi akhirnya menyeret Clara keluar, ketegangan yang pekat di ballroom masih terasa. Beberapa orang masih menatap pintu ganda besar tempat Clara menghilang. Bima dan Harini secara bersamaan menghela napas panjang. Tanpa peringatan, Bima menarik Harini ke dalam pelukan erat dan mencium keningnya. Apakah itu kejutan besarmu? Sayang? Kamu melakukannya dengan sempurna. Aku sangat bangga padamu. Kamu mengatasi semua itu bahkan tanpa aku di sisimu. Bima bergumam lembut. Harini tersenyum. Saya sama sekali tidak mengalami kesulitan. Dia sangat mudah dimanipulasi. Jujur saja,
Dia mungkin lebih menderita daripada saya karena dia tidak mendapatkan sepeser pun, canda Harini. Bima dengan lembut mencubit hidung Harini atas kesombongannya. Aku sangat bangga padamu. Sebuah paduan suara batuk canggung dan keras menginterupsi momen intim Bima dan Harini, membuat mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka masih berdiri di atas panggung di depan ratusan karyawan. Staf berdiri canggung, mencoba menyembunyikan rasa malu mereka yang luar biasa. Saya minta maaf jika acara ini rusak. Jangan khawatir, selain malam ini, kami akan mengadakan perayaan ulang tahun resmi lainnya di hotel mewah yang berbeda. Untuk saat ini, anggap saja malam ini sebagai acara kumpul-kumpul sederhana dengan rekan kerja kalian, Harini mengumumkan. Namun, kerumunan tidak tampak gembira. Banyak yang tetap menundukkan kepala sementara yang lain tetap diam sepenuhnya. Bu, Bapak, kami sangat menyesal atas apa yang kami katakan sebelumnya. Kami sejujurnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami tahu kami berbicara sembarangan dan tidak menggunakan otak kami, tapi tolong, kami harap kalian bisa memaafkan kami, kata karyawan wanita yang berteriak pada hari ini sebelumnya, suaranya bergetar. Kami sangat menyesal, Bu, Bapak, sahut yang lain hingga serangkaian permintaan maaf bergema di ruangan itu. Bima menghela napas dalam-dalam. Harini menggenggam tangan Bima erat-erat dan menatapnya. Itu adalah tatapan yang diam-diam memberitahunya untuk membiarkannya dan memaafkan mereka. Lain kali, lebih jeli. Jangan hanya mengambil kesimpulan secara membabi buta. Untuk malam ini, saya akan memaafkan kalian. Tetapi jika kalian membuat kesalahan seperti ini lagi, saya tidak akan punya ampun. Dan saya pasti akan memecat kalian. Bima memperingatkan mereka dengan ketat. Kerumunan terlihat kembali hidup, napas lega kolektif yang besar menyapu ruangan, Harini hanya tersenyum. Ia beralasan bahwa semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena manipulasi Clara. Baiklah, santai saja, teman-teman. Nikmati malam ini, Harini bersorak. Para karyawan serentak berteriak terima kasih sebelum bergegas kembali ke meja masing-masing. Ketegangan perlahan menghilang saat gala yang sebenarnya dimulai. Bima dan Harini memberikan pidato singkat dan inspiratif tentang masa depan perusahaan sebelum makan malam 5 hidangan disajikan. Setelah makan malam, permainan dan undian dimulai. Bima dan Harini tidak ikut serta, memilih untuk duduk santai dan menonton dari meja VIP mereka. Mereka tidak bisa menahan senyum, melihat kegembiraan murni di wajah karyawan mereka saat mereka memenangkan liburan mewah, sepeda peloton, dan elektronik kelas atas. Keesokan harinya, karena Bima dan Harini sangat sibuk, mereka menyerahkan seluruh pertarungan hukum kepada pengacara korporat terkemuka mereka. Tim hukum sangat konsisten dengan pembaruan, jadi mereka tidak perlu stres karenanya, mengetahui pengacara mereka adalah yang terbaik di negara bagian. Dan bukan hanya Clara yang didakwa. Ayahnya juga ditangkap atas tuduhan federal spionase korporat dan penipuan. Saya ada pertemuan di luar negeri lagi. Kamu mau ikut denganku? Tanya Bima. Mereka saat ini berada di kantor Harini. Harini duduk di meja sekretaris sementara Bima bersantai di kursi CEO. Sejak kegagalan penyamaran Clara, Bima belum mempekerjakan sekretaris eksekutif baru. Ia memindahkan sekretaris aslinya ke Departemen Pemasaran dan secara permanen menempatkan Harini dalam peran itu. Bukan karena mereka tidak mempercayai sekretaris itu. Mereka hanya ingin sangat berhati-hati. Mereka menolak membiarkan tikus lain seperti Clara lolos. Bagi mereka, sekali saja sudah lebih dari cukup. Tidak mungkin. Saya sekarang sekretarismu. Ingat siapa yang akan menjalankan Indosentra Utama jika saya pergi denganmu? Hanya 3 hari, Bima berargumen. Meskipun begitu, saya sudah belajar pelajaran saya. Harini tertawa, menggelengkan kepalanya. Bima terkekeh bersama istrinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar korporasi Budiman? Tanya Harini, mengubah topik pembicaraan saat ia tiba-tiba teringat Clara. Bima bersandar di kursi kulitnya sebelum menjawab. Dari yang kudengar, mereka diambang kebangkrutan. Ibu Clara mencoba mengambil alih perusahaan sebagai CEO sementara, tapi dia sama sekali tidak punya pengetahuan tentang cara menjalankan konglomerat teknologi. Investor besar menarik dana mereka satu persatu. Dan bukan hanya itu, citra merek mereka sekarang benar-benar radioaktif,
Bima menjelaskan. Keluarga Budiman terkenal di lingkungan mereka karena sangat kaya dan sukses di arena korporat. Itulah tepatnya mengapa berita dakwaan federal, Bapak Budiman menghantam industri seperti bom nuklir. Semua karena ia memerintahkan putrinya untuk menyusup ke perusahaan saingan. Secepat apapun, korporasi Budiman naik ke puncak, kejatuhan mereka 2 kali lebih cepat. Sangat disayangkan, Harini mengangkat bahu. Yah, mereka sendiri yang mencarinya. Tepat. Bukan salah kita. Itu keputusan mereka untuk melakukan spionase korporat. Kita hanya memberi mereka konsekuensi yang pantas mereka dapatkan, kata Harini dengan tenang. Bima mengangguk setuju sepenuhnya. Tak lama setelah itu, Bima mengalihkan pembicaraan, dan mereka tidak membuang waktu lagi untuk keluarga Budiman. Beberapa hari kemudian, Bima terbang untuk pertemuan bisnisnya di Munich, Jerman. Harini tidak ikut serta karena ia ingin secara pribadi mengawasi kantor pusat Jakarta saat Bima pergi. Sementara Harini menjalankan perusahaan di dalam negeri, di sisi lain dunia, Bima tersenyum cemerlang kepada rekannya dari Eropa di ruang rapat Munich yang mewah. Saat mereka berjabat tangan, Bima tidak percaya ia benar-benar berhasil mendapatkan tanda tangan pada kontrak besar itu. Bapak Wijaya adalah CEO miliarder salah satu konglomerat otomotif terbesar di Eropa dan Amerika Serikat. Ia adalah pembeli terbaru mereka untuk polimer canggih dan minyak sintetis yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik generasi berikutnya perusahaannya. Terima kasih banyak, Bapak Wijaya, kata Bima dengan hormat. Senang sekali, Bapak Wibowo. Teknologi perusahaan Anda cukup mengesankan. Saya banyak mendengar tentang Indosentra Utama baru-baru ini dan juga banyak tentang istri Anda. Bima terkekeh hangat. Ia tahu persis apa yang dimaksud Bapak Wijaya penumpasan sempurna Harini terhadap keluarga Budiman. Skandal itu telah menjadi berita utama di surat kabar besar dan majalah bisnis, mendorong Harini ke sorotan korporat. Bima tidak menyangka bahwa insiden itu sebenarnya akan menarik begitu banyak perhatian positif. Lusinan investor telah mendekati mereka sejak saat itu, tetapi mereka sangat selektif, menolak menyerahkan kepercayaan mereka begitu mudah. Saya suaminya, Bapak Wijaya, dan bahkan saya terkejut dengan apa yang dia lakukan. Saya sama sekali tidak tahu pada saat itu karena saya pergi selama seminggu dalam perjalanan bisnis ke Singapura. Dia benar-benar mengejutkan saya ketika saya kembali ke Indonesia. Saya juga membaca tentang itu. Saya tidak bisa tidak memuji istri Anda atas kecemerlangannya yang mutlak. Dia menangani ancaman spionase korporat dengan sempurna. Saya suka berbisnis dengan keluarga yang cerdas. Saya sangat setuju, kata Bima dengan kebanggaan yang besar. Setelah beberapa basa-basi terakhir tentang pasar otomotif, mereka berpisah. Bima kembali ke suite mewahnya di Four Seasons, dan segera menelepon nomor Harini. Hai, sayang. Bima menyapa dengan ceria. Harini tertawa pelan sebelum menjawab. Saya bisa merasakan sesuatu berdasarkan nada Bapak. Apakah ini kabar baik? Tanyanya tanpa basa-basi. Bima mengangguk dan tersenyum lebar, meskipun Harini tidak bisa melihatnya. Ya, Bapak Wijaya menandatangani. Dan itu semua berkat kamu? Harini mengerutkan kening karena bingung. Saya? Apa hubungannya dengan saya? Dan bagaimana dia bahkan mengenal saya? Saya belum pernah bertemu pria itu. Yah, kamu tahu berita tentang dakwaan Budiman menyebar secara global, kan? Karena kasus federal yang kamu bangun. Ya, tapi apa hubungannya dengan Bapak Wijaya menandatangani? Dia menaruh kepercayaan besar pada perusahaan kita karena bagaimana kamu menangani krisis. Dia sangat terkesan denganmu. Harini tertawa pelan. Bapak terlalu membesarkan egoku. Ngomong-ngomong, apakah Bapak akan segera kembali? Tanyanya, mengalihkan topik pembicaraan. Ya, besok. Apa ada masalah di kantor? Aku bisa menyewa pesawat kembali malam ini karena aku sudah selesai. Tenang. Semuanya baik-baik saja di sini, suamiku tersayang. Saya hanya bertanya. Bapak menjadi terlalu paranoid. Kurangi minum espresso. Harini menggoda, tidak membiarkan Bima panik. Ia tahu Bima hanya trauma bahwa bencana lain mungkin akan menimpa perusahaan saat ia pergi. Sayang, aku serius. Dan saya juga serius. Istirahatlah, suamiku sayang.
Bapak terlalu banyak bekerja. Biarkan saya yang mengurus pekerjaan berat untuk sementara waktu. Saya menghabiskan bertahun-tahun menjadi introvert, hanya bersantai di rumah. Sekarang giliran saya untuk menjalankan semuanya, dan giliran Bapak untuk benar-benar berlibur. Bima tidak bisa menahan senyum. Inilah tepatnya mengapa ia menikah dengan Harini. Selain mencintainya tanpa syarat, ia adalah pasangan yang sempurna. Ia merawatnya dalam setiap aspek kehidupan. Tidak adil jika hanya saya. Sayang, kamu juga butuh istirahat. Beberapa minggu terakhir ini juga bukan hal yang mudah bagimu, Bima bersikeras. Harini memutar matanya melihat keras kepala suaminya. Oke, baiklah. Kita akan libur selama 2 minggu. Biarkan mantan sekretaris Bapak yang mengurus urusan kantor saat kita pergi. Saya percaya padanya sekarang. Setelah pemeriksaan latar belakang dan pengamatan menyeluruh, Bima menggelengkan kepalanya, terheran-heran betapa aksi Clara telah secara fundamental mengubah mereka. Sebelumnya mereka cepat percaya. Sekarang mereka praktis harus menyewa detektif swasta dan memantau setiap gerakan seseorang sebelum mengizinkan mereka masuk ke lingkaran dalam mereka. Rencana Bima dan Harini berhasil, mereka mengambil liburan mewah 2 minggu hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka terbang ke pesisir Amalfi di Italia. Mereka menikmati setiap detik matahari Mediterania. Sekembalinya ke Indonesia, Bima segera kembali mengurus Indosentra Utama. Harini, di sisi lain, mampir untuk mengunjungi Clara di Lembaga Pemasyarakatan Federal. Ia duduk diam di kursi logam dingin di ruang kunjungan, menunggu. Beberapa saat kemudian, Clara masuk, dikawal oleh seorang petugas pemasyarakatan. Pada pandangan pertama, Harini tidak bisa tidak menatap. Ia benar-benar terkejut melihat dampak fisik yang drastis yang telah ditimbulkan penjara pada Clara. Ia telah kehilangan berat badan yang mengkhawatirkan, dan rambutnya yang dulu sempurna kini kusut dan tidak terawat. Warna kulitnya yang dulu mahal telah memudar seluruhnya, meninggalkan kulitnya kusam dan menua sebelum waktunya. Jika tidak melihat dari dekat, Anda bahkan tidak akan mengenalinya sebagai Clara yang glamor seperti dulu. Berhenti menatapku seolah kamu kasihan padaku. Clara membentak begitu ia duduk di sisi lain kaca pembatas. Harini memalingkan muka, meringis. Berdasarkan penampilan ibu saat ini, saya tahu situasi ibu mengerikan. Berada di penjara federal tidak pernah menyenangkan. Harini menggelengkan kepalanya melihat sikap manja Clara yang tanpa henti. Ia benar-benar berpikir Clara mungkin telah berubah, setelah mengalami kerasnya kenyataan di balik jeruji besi, tetapi jelas ia tidak belajar apa-apa. Saya di sini bukan untuk menghina atau mengejek ibu. Saya datang ke sini untuk melihat bagaimana kabar ibu, tetapi ibu tampaknya baik-baik saja. Mengingat ibu masih punya energi untuk bertingkah seperti anak kecil dan melawan saya, kata Harini dengan dingin. Clara memalingkan muka, wajahnya memerah karena amarah murni. Kamu telah melihat saya menderita dan praktis sekarat di sini. Apakah kamu senang sekarang? Harini tertawa kering. Kamu benar-benar punya jiwa yang hitam, bukan? Saya sejujurnya berpikir ibu akan merenungkan tindakan ibu. Tetapi tampaknya bahkan penjara pun tidak bisa memperbaiki sifat egois ibu. Ibu mencoba mencuri segalanya dari saya, kebebasan saya, identitas saya, dan perusahaan kami. Ibu sama sekali tidak punya hak untuk menuduh saya punya jiwa yang hitam karena apa yang ibu lakukan tidak bisa dimaafkan. Saya bukan yang menempatkan ibu di sini, Clara. Ibu melakukan ini pada diri ibu sendiri. Jika ibu tidak membabi buta mengikuti perintah ilegal ayah ibu tidak akan memakai seragam tahanan sekarang. Ibu punya hak penuh untuk menolaknya, tetapi ibu memilih untuk melakukannya karena ibu menginginkan uang mudah. Dan sekarang ibu menyalahkan saya. Apakah ibu gila? Clara memalingkan muka, terlihat terpukul oleh kebenaran pahit kata-kata Harini. Saya mengunjungi ibu hari ini karena saya ingin melihat bagaimana pemikiran ibu. Saya ingin melihat apakah ibu benar-benar menyesal. Karena jika saya melihat ibu benar-benar berubah dan menyesali apa yang ibu lakukan, saya akan mempertimbangkan untuk berbicara dengan pengacara Bima untuk melihat apakah ada pengurangan hukuman. Tetapi karena ini adalah sikap yang akan ibu berikan kepada saya, untung ibu segera menunjukkan sifat asli ibu. Menghemat saya dari jatuh cinta pada sandiwara korban palsu ibu lagi.
Harini melihat kilasan penyesalan mendalam dan kepanikan membasahi wajah Clara, tetapi ia benar-benar mengabaikannya. Ia menyadari bahwa bahkan ketika dihadapkan pada konsekuensi, beberapa orang hanya menolak untuk menerima bahwa mereka adalah penjahat dalam kisah mereka sendiri. Harini meninggalkan lembaga pemasyarakatan tanpa sedikit pun penyesalan karena memasukkan Clara dan ayahnya ke penjara, terutama setelah melihat betapa agresif dan tidak bertobatnya mereka. Ia memutuskan untuk memfokuskan seluruh waktu dan energinya sepenuhnya pada Bima dan Indo Sentra Utama. Dari seorang introvert total, Harini belajar bagaimana bersosialisasi dengan percaya diri dan menguasai ruangan, bahkan memikat mitra korporat Bima yang paling mengintimidasi. Sementara Clara dan ayahnya membusuk di penjara federal, membayar harga atas kejahatan mereka, Harini berkembang. Perubahan sepenuhnya tergantung pada individu. Jika Anda secara paksa mengunci diri di masa lalu dan menolak untuk bertanggung jawab, Anda tidak akan pernah maju. Anda akan tetap terjebak pada halaman yang sama persis. Tetapi jika Anda memberi diri Anda kesempatan untuk merenungkan, untuk menyerap realitas situasi, untuk membedakan yang benar dari yang salah, dan untuk secara aktif memilih untuk menjadi lebih baik, seseorang benar-benar dapat berubah dan berjalan di jalan yang lebih lurus, lebih cerah. Terkadang pukulan pertama adalah satu-satunya yang Anda dapatkan. Tidak semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua karena beberapa orang hanya akan menggunakan kesempatan kedua itu untuk menyalahgunakan Anda lagi. Dan disinilah kisah kita berakhir untuk hari ini. Kami harap Anda menikmati kisah ini dan belajar pelajaran berharga darinya.